Salam damai sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Kita berjumpa lagi pada saat ini untuk belajar Alkitab secara sederhana. Karena Alkitab dapat menjelaskan dirinya sendiri. Tema kita pada saat ini mungkin kurang begitu enak didengar. Tetapi itulah kenyataan yang terjadi saat ini. Yaitu tentang kematian. Kehidupan manusia merana di muka dunia ini akibat wabah yang merajalela, yang menjadi momok. Dan wabah ini menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat, baik antara masyarakat itu sendiri, para ilmuwan, dan pemerintah. Walaupun pemerintah berusaha untuk menangani wabah ini, tetapi korban terus berjatuhan. Akibat wabah ini, mobilitas atau pergerakan masyarakat menjadi terbatas. Bahkan ada daerah-daerah tertentu, ya, aktivitas masyarakat itu dibatasi sama sekali. Untuk mencegah agar wabah ini tidak menyebar luas. Itu salah satu tindakan dari pemerintah pada saat ini, yaitu membatasi pergerakan masyarakat. Nah, karena terjadi pembatasan-pembatasan, maka wabah yang mengakibatkan khususnya duka cita, tidak semua masyarakat anggota keluarga itu dapat terlibat untuk menghadiri atau memberikan kekuatan satu dengan yang lain kepada keluarga yang berduka khususnya. Nah, media sosial menjadi satu-satunya sarana yang paling mudah atau dikatakanlah paling up to date untuk menyampaikan peristiwa yang terjadi ataupun perkembangan peristiwa yang terjadi di belahan dunia manapun. Pada saat kita memuat di media sosial, maka pada saat yang sama, mungkin di hari yang berbeda kalau di belahan dunia lain, mereka dapat mengikuti. Ya. Bahkan berita duka cita, mungkin kekasih, kerabat, handai tolan, ya, keluarga yang tidak bisa datang, kerabat yang tidak bisa datang, teman, ya, bisa mengikuti perkembangan duka cita itu melalui Facebook. Sehingga Facebook ini menjadi semacam lembaran obituari bagi keluarga yang berduka atau bagi orang yang membacanya. Ya. Nah, itulah keadaan atau kenyataannya sekarang ini buat saudara dan saya. Nah, apakah kematian yang terjadi akibat wabah ini yang merenggut siapa saja tanpa terkecuali? Ya. Orang kaya, orang miskin, orang berdosa dan orang tidak berdosa, orang yang benar atau orang yang salah, tidak terkecuali. Kematian bisa menjadi bagian mereka. Nah, apakah Allah menghendaki hal tersebut? Karena kita belajar Alkitab pada saat ini, tentu kita akan mencari jawaban di Alkitab. Apakah kematian yang terjadi itu kehendak Allah atau apa? Alkitab akan jelaskan. Mari kita buka Alkitab untuk mendapatkan jawaban dari firman Tuhan. Kita mulai dari Yehezkel pasal 18 ayat 32. Firman Tuhan katakan, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi Tuhan katakan bahwa kematian seseorang, siapa saja itu, Tuhan tidak berkenan. Namun firman Tuhan ini tidak berhenti sampai di situ. Dia lanjut, oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Jadi kematian setiap umat manusia itu tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu Allah katakan bertobat, artinya oleh karena pelanggaran manusia, maka kematian itu akan jadi. Nah, mari kita lihat apa artinya bertobat supaya manusia itu bisa hidup. Kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia
diartikan bertobat, asal kata tobat, sadar dan menyesal akan dosa. Atau bertobat kembali kepada Tuhan atau agama yang benar. Nah, sadar dan menyesal akan dosa dan berniat memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Mari kita lihat, apa Alkitab katakan dosa, sadar dan menyesal akan dosa. Bertobat artinya sadar dan menyesal akan dosa atau kembali kepada Tuhan atau agama yang benar. Nah, karena disebut dosa, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4 bagian terakhir mengatakan, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kita dapat di sini, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi pada waktu Yesus katakan, ya, orang mati itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, oleh sebab itu bertobat. Artinya, kematian seseorang itu akibat pelanggaran hukum Allah. Oleh sebab itu supaya hidup, ya, mereka itu harus bertobat. Saudara dan saya harus bertobat supaya bisa hidup. Ya, karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi, nah, hukum Allah di sini kita bisa rangkumkan secara sederhana, yaitu hukum moral dan hukum kesehatan. Kalau kita melanggar hukum moral dan hukum kesehatan, akibatnya, ya, kita berdosa. Nah, upah dosa itu apa? Roma 6 ayat 23 mengatakan, upah dosa ialah maut. Jadi kematian umat manusia itu akibat pelanggaran hukum Allah. Ya, upah dari pelanggaran hukum Allah ialah maut. Kita sudah bisa dapatkan di sini bahwa kematian yang dialami oleh setiap umat manusia, siapa saja yang ada di muka bumi ini, diakibatkan oleh dosa. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Upahnya dari dosa atau pelanggaran hukum Allah itu ialah maut, kematian. Jadi Allah tidak berkenan dengan kematian seseorang. Oleh sebab itu Allah katakan bertobat, ya, kembali kepada Allah yang benar. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Allah, hukum moral, hukum kesehatan. Nah, bagaimana sikap saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, ya, menghadapi hal ini? Kalau Tuhan katakan bertobat, ya, artinya kita harus dengar perintahnya. Sebagai orang Kristen, kita dengar Yesus apa yang Yesus katakan dalam Matius 10:28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi Yesus katakan, jangan takut kepada siapa saja yang dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Allah yang dapat membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kematian mungkin saudara kekasih kita, ya, teman kita, tetangga kita, kematiannya itu belum dalam neraka. Masih di dalam dunia. Dan saudara saya masih hidup dikatakan jangan takut. Kenapa Yesus katakan kepada saudara saya yang masih hidup ini, yang belajar Alkitab, jangan takut? Mari kita lihat di dalam Alkitab. Apa alasannya Yesus katakan? Kita buka Yohanes 11 ayat 25. Sebagai pengikut Kristus, kita mencari jawaban di dalam Alkitab dari apa yang Yesus katakan. Ayat 25, Yohanes 11, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi Yesus katakan, ya, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadanya walaupun sudah mati, ya, saudara, kekasih kita, tetangga kita, ya, teman kita, kalau mereka mati, bahwa mereka mati dalam kepercayaan kepada Yesus Kristus, maka mereka itu akan hidup. Ini janji Yesus Kristus buat saudara dan saya. Ini pengharapan buat saudara dan saya.
keluarga kita yang telah mendahului, apabila mereka percaya dan mati dalam Yesus Kristus, mereka akan apa? Akan hidup. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini janji Tuhan. Ini pengharapan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Nah, Rasul Paulus menegaskan kembali apa yang Yesus telah janjikan. Dia ingin tegaskan kepada saudara dan saya, dia ingin kuatkan kepada saudara dan saya melalui 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 20. Saya akan baca. Anda di rumah bisa baca pasal ini keseluruhan, ya, supaya Anda bisa dapat menangkap penjelasan yang singkat ini. Ayat 12 dikatakan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi rasul-rasul memberitakan bahwa Yesus itu dibangkitkan. Ya, bagaimana mungkin dikatakan bahwa tidak ada kebangkitan? Bahwa mereka itu rasul-rasul menceritakan, memberitakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Ayat selanjutnya, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka para rasul yang memberitakan kebangkitan Yesus Kristus itu sia-sia. Dan sia-sia juga kepercayaan saudara dan saya kepada Yesus Kristus. Ya. Lebih daripada itu, ayat 15, kami ternyata berdosa terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu hidup dalam dosamu. Demikianlah juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup di sini, jikalau kita hanya hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi Rasul Paulus katakan, ya, kalau Yesus tidak dibangkitkan, kita percaya kepada Yesus Kristus, kita juga akan mati seperti Yesus Kristus. Dan kepercayaan kita itu sia-sia. Dan kita adalah orang yang paling malang yang hidup di dunia ini, yang percaya kepada Yesus Kristus yang tidak bangkit. Tetapi Rasul Paulus lanjut pada ayat yang ke-20 dari 1 Korintus 15. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebab sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi apa yang rasul-rasul sampaikan, kebangkitan Yesus Kristus yang tertulis dalam Matius 28, Markus 16, Lukas 24, Yohanes 20, Anda bisa baca di rumah, ditegaskan oleh Rasul Paulus. Ya, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Rasul Paulus pun menegaskan kepada saudara dan saya, memberikan kekuatan kepada saudara dan saya bahwa Yesus Kristus itu bangkit. Dan dengan kebangkitan Yesus Kristus itu memberikan harapan kepada saudara kekasih kita, teman, hendak kerabat, tetangga kita yang mati dalam Kristus untuk bangkit. Karena dalam ayat selanjutnya 1 Korintus 15 ayat 55 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut telah ditaklukkan oleh Yesus Kristus. Hai maut, di manakah sengatmu? Maut telah dikalahkan oleh Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Dan itulah jaminan yang Yesus berikan buat saudara dan saya. Ialah kebangkitan dan hidup. Saudara kekasih kita yang telah mendahului akan bangkit dari kematian mereka. Karena Yesus telah mengalahkan maut. Ya, sengat maut telah ditaklukkannya. Nah, bagaimana
saudara kekasih kita yang percaya dalam Yesus Kristus mengambil bagian dalam kebangkitan dan hidup kekal bersama Kristus. Rasul Paulus menjelaskan secara sederhana bagaimana kita mengambil bagian. Roma 6 ayat 3-11. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita yang telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ini penegasan Rasul Paulus, bahwa Anda dan saya mengambil bagian dalam kehidupan bersama Kristus. Saudara kekasih kita yang telah mendahului mengambil bagian dalam kebangkitan dalam Yesus Kristus, apabila mereka telah dibaptis dalam Kristus Yesus. Dengan baptisan dicelupkan dalam air, itu melambangkan kematian atau dikuburkan bersama-sama Kristus, dan keluar menjadi manusia baru dan hidup baru. Tidak menjadi hamba dosa, ya. Tetapi kita hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Itulah jaminan yang Yesus berikan buat saudara dan saya. Apabila kita setia menerima Kristus sebagai juru selamat, dibaptis, dan hidup bersama Kristus, hidup mengikuti perintah-perintahnya, maka jaminan pengharapan buat saudara kekasih kita yang telah setia menjadi bagian mereka. Demikian juga saudara dan saya menjadi kekuatan bagi saudara dan saya sambil menanti kedatangan Yesus kedua kali. Nah, kematian menurut Yesus, dia jelaskan di dalam Alkitab bahwa kematian itu merupakan tidur buat saudara kekasih kita yang telah mendahului. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 9, peristiwa kepala rumah ibadat datang menemui Kristus untuk minta tolong bahwa putrinya telah meninggal. Ayat 18 dari Matius 9. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Keyakinan yang begitu besar dari seorang pemimpin agama di satu daerah. Katakanlah demikian, kepala rumah ibadat. Ya, katakanlah dia pendeta di sinagog, pendeta di satu gereja. Anaknya telah meninggal. Seorang putri dia datang meminta tolong kepada Yesus. Dia percaya Yesus akan membangkitkannya. Lalu Yesus merespon dengan mengikuti orang tersebut. Ayat 19, lalu Yesus pun bangunlah mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ayat 23, ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup suling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Orang banyak di tempat rumah duka tersebut menertawakan Yesus. Hanya kepala rumah ibadat
tersebutlah yang percaya memiliki keyakinan bahwa Yesus dapat membangkitkan putrinya dari kematian. Sehingga Yesus katakan kepada orang banyak tersebut, ia tidak mati tetapi tertidur karena Yesus memiliki kuasa untuk membangkitkan. Hal yang sama terjadi di mana teman kekasih Yesus Kristus, Lazarus dengan kedua saudara wanitanya. Di suatu ketika mereka memberikan berita kepada Yesus bahwa Lazarus sakit, supaya Yesus datang untuk menyembuhkannya. Tetapi Yesus tidak segera datang. Sehingga Lazarus meninggal. Dan setelah meninggal, dikuburkan sudah beberapa hari. Lalu Yesus datang. Saya bacakan dari ayat 11, Yohanes 11 dan 12-13 demikian ya. 11 sampai 12. Demikianlah perkataannya. Sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Artinya kematian Lazarus, Tuhan Yesus tahu bahwa Lazarus telah mati. Tetapi Yesus katakan, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Jadi Yesus katakan sama dengan anak kepala rumah ibadat tersebut yang kita bacakan tadi. Dikatakan bahwa dia tertidur. Demikian juga Lazarus telah tertidur, Yesus katakan. Dan ia pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat 12. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Kita lihat, murid-muridnya pun belum bisa menangkap apa pesan daripada ayat ini. Padahal Yesus sudah katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, ia akan hidup. Bagaimana saudara dan saya yang memiliki kekasih, kerabat, handai tolan, teman, dan lain sebagainya, yang mendahului kita. Bagaimana? Alkitab menjelaskan bahwa saudara dan saya, walaupun saudara dan saya nantinya pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali masih seperti begini hidup, maka saudara dan saya itu tidak akan mendahului saudara kekasih kita yang telah beristirahat di dalam kematian. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, tidak ada saudara saya yang masih tinggal hidup yang akan mendahului saudara kekasih kita yang meninggal di dalam Kristus Yesus. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jelas sekali saudara, Rasul Paulus katakan. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Jadi perkataan ini, firman Tuhan ini menghibur saudara dan saya, siapa saja yang percaya kepada Yesus Kristus, di mana kekasih, kerabat yang ditolak atau temannya yang telah mendahului kita semua.
kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan penghiburan, kita mendapatkan pengharapan bahwa di dalam Yesus Kristus ada kebangkitan dan hidup. Karena apa? Karena kematian setiap orang percaya itu berharga di mata Tuhan. Mazmur 116 ayat 15 katakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi, saudara kekasih kita yang telah mendahului kita, yang mati dalam Kristus, yang dikasihi Allah, itu tidak sia-sia akan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Tuhan akan bangkitkan mereka pada saat kedatangannya yang kedua kali, seperti yang kita bacakan dalam 1 Tesalonika tadi. Ya, nah bagi kita yang hidup, ya, Rasul Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 1, ya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus untuk menyatakan kehidupan yang benar, menuntun orang datang kepada Kristus, percaya, membawa orang supaya percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, jalan dan kebenaran dan hidup, kebangkitan dan hidup. Dan apabila kita beristirahat untuk menanti pagi yang petang, itu adalah keuntungan, karena di dalam kematian orang mati tidak berbuat dosa lagi. Itulah kenyataan saat ini, bahwa manusia harus mengalami kematian. Karena kematian itu adalah upah dari dosa. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Hukum moral, 10 hukum, dan hukum kesehatan. Roma 6 ayat 23 tidak hanya berhenti di upah dosa ialah maut, tetapi Rasul Paulus lanjutkan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah kasih Allah menyatakan kepada seluruh umat manusia yang mau percaya kepadanya. Apabila kita mau terima Yesus sebagai juru selamat, maka hidup kekal akan menjadi bagian daripada saudara-saudara dan saya. Tetapi kalau kasih Allah itu tidak kita sambut, maka sia-sialah kasih Allah bagi orang yang mau binasa. Katakanlah demikian. Tetapi bagi saudara dan saya berharga di mana Tuhan, bagi saudara yang mengasihinya. Jika kita mengasihinya, kita akan ikut perintah Tuhan. Seperti dalam Yohanes 4 ayat 15. Jikalau engkau mengasihiku, turutlah perintah-perintahku. Nah, perintah Tuhan dikatakanlah bertobat. Ya. Tuhan tidak berkenan dari kematian seseorang yang ditanggungnya. Itu firman Tuhan dalam Yehezkel mengatakan tadi. Tetapi apa? Dikatakan ayat selanjutnya, bertobatlah supaya hidup. Nah, itu perintah Tuhan. Nah, Yesus katakan, jikalau kau mengasihi Allah, jikalau kau mengasihi aku, turutlah perintah-perintahku. Maka saudara dan saya akan memiliki hidup kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Terima kasih, kiranya pelajaran yang singkat ini menjadi kekuatan iman percaya dan penghiburan bagi saudara dimanapun saudara berada, bahwa kematian dalam Yesus Kristus tidak sia-sia. Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup, pada saat dia datang kedua kali, dia akan membangkitkan saudara kekasih kita yang beristirahat menanti pagi yang cerah di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.